Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di sini kita bakal ngeliat data-data untuk hari Senin nanti. Nah, untuk hari Senin nanti, teman-teman, gitu ya, kita ngeliat data-data dahulu dari event-event konflik yang ada di dunia ini, gitu ya. Pertama dari Iranian General kita Airstrike, Saudi Aramco drone strike, dan seterusnya sampai ke paling bawah yaitu Pearl Harbor attack. Di sini ada eh, apa? Ada indeks saham Amerika S&P 500 gitu ya. Ini hari pertama, ini total dari penurunan dan ini bottomnya sama recovery-nya. Oke, kalau kita lihat yang terakhir gitu ya, yang terakhir itu adalah Iranian General Kit and Airstrike, tapi ini data belum update ya, gitu ya. Itu hari pertama itu turun 0,7% gitu ya. Kalau yang paling backnya lagi adalah waktu Saudi Aramco kena serangan drone, ya itu 0,3%, tapi total drone-nya minus 4% gitu ya. Bottomnya itu 19 hari gitu ya dari bom ini. Jadi sebenarnya teman-teman dari konflik-konflik global itu banyak banget yang bottomnya itu cepat gitu ya. Bahkan waktu Irak invasi ke Kuwait pun gitu ya, bottomnya tuh ya 3 bulan 4 bulan paling lama gitu ya, gitu. Nah, paling lama itu ya jelas waktu perang dunia kedua, yaitu waktu pertempuran dari Pearl Harbor, teman-teman. Jadi ini alasan yang saya bilang untuk jangan panik dulu gitu ya. Kita harus lihat data dulu gimana reaksi market. Oke, nextnya lagi. Nah, sebenarnya ada berita yang megahkan kalau dari pihak Iran sendiri sudah mau deeskalasi gitu ya. Saat ini masa berkabung 40 hari gitu ya. Biasanya 40 selama 40 hari ke depan militer Iran tetap bakal membalas gitu ya, tapi dari mereka itu akan terbatas ya, karena mereka tuh sedang dalam masa berkabung gitu ya, biasanya nggak sebanyak sekarang gitu. Nah, oke. Sekarang nextnya lagi. Nah, ini waktu US Israel serang Iran gitu ya, sempat turun, tapi ini market karena weekend jadi low liquidity ya. Ya sekarang malah hijau, jadi jangan jangan kaget kalau nanti ISG kayak begini juga gitu ya, sempat merah nanti ujungnya hijau atau closingnya tipis gitu ya. Nah, next ini juga sama teman-teman gitu ya. Nah, ini waktu invasi Vietnam, waktu perang Teluk, ya kurang lebih kita mirip kayak perang Teluk ya, gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, cuman yang parah itu waktu di perang Afghanistan ya, gitu. Crimea, Iraq War, bahkan perang Irak 2003 pun, ya bursa saham US itu malah naik, gitu ya teman-teman. Justru ini jadi gambaran, karena kan juga nggak semuanya turun kan, ada saham oil, saham minyak, gitu. Oke, next. Oke, nah ini capital market during times of war gitu ya. Oke, nah Vietnam War returnnya justru malah kebanyakan positif ya. Ya terutama di bagian Gulf War ini ya, yang perangnya itu mirip kayak perang sekarang. Tapi Gulf War itu atau perang itu justru lebih parah karena Amerika sendiri kerain angkatan daratnya gitu ya. Cuman memang konteksnya ketika perang itu biasanya inflasi lebih tinggi gitu ya. Inflasi biasanya lebih tinggi teman-teman gitu. Nah lalu selain itu apa aja sih yang harus diperhatikan gitu ya? Yang perhatikan adalah harga oil gitu ya. Kemungkinan emiten-emiten oil bakal berdampak gitu ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini adalah forecast harga oil di kuartal satu, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan di sepanjang tahun 2026 teman-teman, rata-ratanya gitu ya. Itu sekitar 60-an ya, tapi yang terbaru tuh sebenarnya udah 70-an gitu. Jadi sudah lewat dari forecasting ini gitu ya. Nah, eh, memang ada potensi supply gitu ya, ya dengan Iran gitu ya, tapi potensi ini ada skema juga nih teman-teman. Kalau misalkan ada deal gitu ya, deal antara US dan Amerika, justru oil tuh bakal turun jauh banget karena ada penambahan supply gitu ya. Nah, tadi gitu ya di grup saya sudah kasih teman-teman di channel gitu ya, di channel free saya sudah kasih kalau misalkan OPEC itu bakal nambah supply minyak gitu ya. Nah, ini teman-teman justru maka jadi turun ya. Further downside. Cuman kalau nggak ada deal dan ada target yang action kayak perang sekarang, sebenarnya impact sama oil tuh nggak ada gitu ya. Nah, cuman the market realis toward 80 gitu ya. Two-way military action. Nah, tapi dia bakal cepet turun lagi gitu ya, bakal cepet turun lagi gitu ya dengan rata-rata asumsinya 62 barel gitu ya, ya sepanjang 2026
gitu ya. Nah, ini ada skema lanjutan lagi. Kalau nggak ada deal ya, dan gitu ya, berkepanjangan perangnya gitu ya, perangnya berkepanjangan seperti perang Teluk gitu ya. Nah, ini ada skenario nya gitu ya. Nah, misalkan Selat Hormuz di blok gitu ya, full di bloknya sepanjang seumur hidup gitu ya. Selat Hormuz tuh nggak pernah berhasil full di blok gitu ya, nggak pernah banyak di blok gitu ya. Kalau berhasil di blok itu $140 per barel gitu ya, tapi itu rendah ya probabilitasnya gitu ya. Kita lebih ke lihat disruption to some flow with tanker seizures or attack. Jadi kayak kapal-kapal tankernya yang dibom, misalkan dari 10 kapal tanker yang lewat Selat Hormuz ya 4-nya dibom, 5-nya dibom atau 5-nya diserang gitu ya. Jadi kemungkinan arahnya ke 100 ya dolar per barel, atau dia bakal tetap 80 sampai 90 dolar per barel gitu ya, dengan range ini gitu ya. Dan range ini disebabkan oleh supply disruption with modus gitu ya. Nah, dengan berbagai skema lah gitu ya. Nah, oke, ini catatannya gitu ya. Nah, mungkin saya bakal kasih ke buat teman-teman yang di grup gitu ya. Nah, bacaan-bacaan lainnya sebenarnya teman-teman bisa di sini gitu ya. Talks on market ya, teman-teman tinggal listen now, atau teman-teman kalau lihat Iran, nah di sini ya gitu ya, future WTI sekarang udah 72 73 gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, yang penting jangan FOMO aja ke saham minyak gitu ya, jangan FOMO ke saham minyak gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman ya, catatannya sudah saya kasih di sini gitu ya. Ya, teman-teman boleh follow saya di Stockbit gitu ya. Nah, ini pertama nggak panik selling ya, khusus di saham yang ada kepentingan kayak corporate action atau saham-saham konglo gitu ya. Tapi saham konglonya yang ada corporate action ya kayak isu gitu ya, asalkan kalian belum minus banyak atau kan nggak minus banyak. Nah, jangan kaget juga kalau closing emang hijau, kemungkinan IHSG minusnya segini. Saya ngambil dari future Hang Seng ya. Fokus ke saham yang punya kepentingan gitu ya. Yang ditakutkan justru itu makroekonomi ya, yaitu beban subsidi dan inflasi negara kita. Dan paling penting nih, nggak FOMO ya, nggak FOMO beli emiten kapal, oil atau emas. Dan kenapa begitu? Karena OPEC siap naikin supply. Ini sebenarnya saya mau edit ya, bukan 137.000. Tadi itu terkonfirmasi itu adalah, oke sebentar ya. Oke, sekitar 206.000 ya. 206.000 per barel untuk melakukan liquidity market. Nah, data futurnya sih Hang Seng melemah ya, 0,98% gitu ya. Nah, paling lama Dow Jones gitu ya, tapi ya paling segitulah gitu ya. Ini kalau insight dari saya. Oke, baik, sekian gitu teman-teman untuk insight di hari Senin nanti. Ya, itu note yang harus dilihatin. Teman-teman boleh follow saya, like saya di Stockbit buat saya lebih semangat lagi dalam berkonten. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.